Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Masih bersemangat ya? Masih. Ya, setelah kita rehat sejenak, kita istirahat sebentar tadi setelah kita melaksanakan layanan konseling 7 jurus BK Hebat. Yang pertama tadi ada jurus apa? Kenali potensi. Nah, sekarang Ibu mau kasih lagi jurus yang kedua. Apa itu? Kelola emosi, masih dengan teknik ARKA, aktivitas, refleksi, konsep, dan aplikasi. Nah, siapa yang suka marah-marah? Marisa. Siapa yang suka kemudian? Kadang mood, kadang Marisa. Siapa yang selalu ceria? Marisa. Oh, Marisa. Yang baperan? Marisa. Kok Marisa semua? Ibu mau tanya sama Fatan. Penilaian kalian bukan hanya sama Fatan sih. Menurut kalian, kan teman-teman kalian nih, Fatan tuh orangnya gimana? Emosinya suka orang yang gembira ekspresinya, pendiamkah, apa baperan-kah, atau orangnya malas-malasan? Fatan tuh orangnya baperan. Nih, Fatan tuh orangnya kayak mana? so asik ya. Kalau Adelio, orangnya gimana? Mudah ketawa. Orangnya ceria ya. Oh, sampai ceria ya. Iya. Nah, kalau yang pendiam siapa? Kayaknya kalau ibu perhatikan kayaknya Stefani yang pendiam ya. Iya. Kalau Sila gimana? Agak pendiam, ada agaknya. Kalau yang pendiam Stefani, kalau Sila agak pendiam. Kalau Laya, kemudian ya, kemudian. Karena kalau suasana lagi baik, dia kerja. Suasana tidak baik, pasti dia belum. Ya, terus sudah bikin lucu kawannya, nggak ada ekspresi, B aja. Ya kan? Betul? Betul. Nah, dari yang ibu sebutkan tadi, kemudian suka marah, pendiam, terus so asik, itu salah satu apa menurut kalian? Salah satu emosi yang diciptakan menjadi suatu ekspresi. Jadi emosi itu bukan marah saja, emosi itu ya, tertawa excited ya, senang kan, gembira. Tapi yang excited, ketawa gembira berlebihan termasuk dengan emosi ini. Ibu punya permainan buat kalian. Oke, di tangan ibu ada yang namanya kartu emosi. Ada gambar emoji ya. Nampak kali lah dia suka chatting-chattingan ya nggak sih? Ya karena di chat WA, di DM itu yang ada emojinya. Nah, ibu bagi 2 kelompok ya. Kesha mungkin boleh bergabung di kelompok sini. Boleh diangkat kursinya, geser dikit dong. Kursinya pindah-pindah, jadi Kesha nggak pengen kursi. Nah, Kesha di sini. Febri pindah dong. Nah, nggak apa-apa ya. Kartu emosi ini cara mainnya yang ibu bagikan. 1 orang dapat 1 kartu emosi. Kalian jawab, nanti kalian ekspresikan di papan emosi, di peta emosi ini. Ini contoh ya. Contoh ini kartu emosi buat ibu. Apa perasaan yang paling sering kamu rasakan? Kalian ambil lakban dikit, kalian tempelkan. Kalau ibu, nih perhatikan ya, perhatikan.
contoh ya supaya kita tempel. Apa perasaan yang paling kamu rasakan belakangan ini? Ya, karena ibu belakangan ini selalu bersama kalian. Perhatikan ya, ibu suka emosi, ya, suka marah-marah. Kadang khususnya beberapa dari pagi tadi, ekspresi ibu itu, nih kalian bikin emosi story ya. Kalau ditanjuk, ekspresi apa nih kira-kira? Ekspresi marah, kesel, ya. Ekspresi marah. Nah, begitu juga selanjutnya kalian nanti satu persatu tempelkan kartu emosinya. Nanti dibikinlah gambarnya. Kalian senang, sedih, bahagia, ya, excited, bahagia yang berlebihan. Ngerti? Ngerti lah ya. Ibu bagikan. Kita kocok dulu kartunya. Kalau ada yang kosong, kebetulan kalian dapat yang kosong, kalian isi sendiri. Silakan dibagikan ke belakang. Cukup? Jangan dibuka dulu, tutup dulu. Ada yang dapat kosong? 1, 2, 3, 4, 5, 2, 3, 4, 5, 6. Sudah ya, berlebih kartu emosinya itu belum sudah. Kalian buka 1, 2, 3. Ada yang dapat yang kosong? Ya, kosongnya sama ibu berdiri. Ada semuanya? Wah, Dita silakan buat pertanyaan sendiri dan jawab sendiri. Ya, ditulis. Kelompok 1 apa kelompok 2 duluan? Mau pakai ya? 1. Oke, silakan Cila duluan. Setelah Cila nanti itu labanya ada di sana. Ya. Langsung ya, kalau Cila sudah selesai, langsung. Di papan yang ini ya Cila ya. Sudah? Menurutmu emosi mana yang paling sulit kamu mengendalikan? Mengapa? Apa itu? Apa jawabannya? Bad mood. Kemudian lagi moodnya gak enak. Kenapa? Gak suka ya? Tidak bisa dikendalikan. Oke, tepuk tangan buat Cila. Udah betul ya, bad mood kan awalnya. Tepuk tangan langsung. Siapa lagi lainnya? Oh, Marisa. Ya, antara Marisa sama Asya itu keren. Ya, silakan kalian siapkan jawabannya yang tepat dan sesuaikan dengan emosi kalian. Apa langkah pertama yang kamu ambil saat menghadapi masalah yang rumit? Apa tuh? Agak kurang sempurna gitu. Jadi mood lah, tidak mood. Biasa aja gitu. Oke. Langkah pertama yang Marisa ambil saat menghadapi permasalahan itu dia, angkatlah situ B aja, masalah terserah gitu ya. Tepuk tangan dong buat Marisa. Langsung lagi. Ya. Jangan banyak ya.
cek ya. Kartu komunikasinya layak. Siapa orang yang biasanya kamu cari saat butuh bantuan untuk menyelesaikan masalah dan mengapa? Oh, jawabannya ada orang tua dan kakak karena mereka tulus dalam membantu, diberkati emojinya. Iya, anak yang berbakti ya ceritanya ke orang tua, jadi dia nggak cerita kemana-mana. Tepuk tangan yang tuanya. Selanjutnya Askia. Kaki betul lagi Askia. Boleh ditempelkan kartu emojinya di sini. Nih, mau ditulis jawabannya atau mau disebutkan, tulis emojinya aja boleh. Kita cek pertanyaannya. Di kartu ceritakan satu masalah yang pernah kamu hadapi dan berhasil kamu selesaikan dengan cara yang baik. Boleh cerita, kamu cerita. Masalah apa tuh? Sedih sendiri dia. Berdebat Marisa masalah pelajaran. Iya Marisa, berdebat masalah pelajaran terus diselesaikan dengan baik dan akhirnya bahagia dia sudah baikkan kembali. Tepuk tangan dong Tasya. Next Dita. Oke, Dita silakan. Nih, Dita dapat kartu yang kosong, ya. Dia buat pertanyaan sendiri. Pertanyaan apa itu? Kenapa kamu merasa bahagia? Karena dia dapat hak veto. Dia punya hak sendiri bikin pertanyaan dan jawab sendiri. Apa tuh? Oh, bahagia sekali, excited dia. Tepuk tangan dong Kak Dita. Karena saya tertawa dengan teman-teman, saat yang paling bahagia saat tertawa dengan teman-teman. Teman-teman bahagia nggak saat tertawa sama Dita? Iya. Next terakhir, Stefani. Oke, boleh langsung ke depan. Yang kita cek satu emosinya Stefani. Ketika kamu merasa marah, apa yang biasanya membuat kamu marah? Jawab ekspresinya sedih. Mewek dia. Kenapa? Karena tugas ya. Karena tugas yang menumpuk. Waduh, kesel dia marah karena tugas yang menumpuk. Ya kayak pernah marah kesel nggak? Dan tugas sekolahnya menumpuk. Nah, masih semangat, masih bagus, masih bagus. Coba ibu mau beri dulu dong. Kita punya namanya tepuk fokus, ya. Dengarin ya, sama-sama kita tepuk fokus biar nomor 2 lebih fokus nanti ya. Bersemangat, bersemangat, bersemangat. Jadi fokus, jadi fokus, jadi fokus. Saya fokus, saya bisa, saya fokus, saya paham, saya mulai, saya Selamat sekali lagi ya. Bersemangat, bersemangat, bersemangat. Jadi fokus, jadi fokus, jadi fokus.
Belum. Ya, kita cek kartu emosinya Kesia. Jika kamu sedang kesal pada seseorang, bagaimana cara menyampaikan perasaanmu? Ini apa nih? Jadi lebih memilih untuk diam saat kesal, itu lebih memilih untuk memendam perasaan tersebut, tidak menyampaikan ke orang tersebut, dan ketika perasaan kesal itu sudah reda baru disampaikan. Oke, tepuk tangan untuk Kesia. Saat Kesia lagi marah atau kesal, dia lebih memilih diam, biasa aja, tidak berekspresi yang sedih, marah, atau kesal. Selanjutnya Febrian. Nih, kita cek lagi Febrian. Apa sih kartu emosinya? Kartu emosinya Febrian. Jika kamu bisa memilih emosi mana yang ingin kamu pelajari untuk lebih bisa mengendalikannya. Tukar. Sudah. Itu ekspresi emosi Diam. apa itu? Diam. Emosi diam. Oh, jika bisa memilih emosi mana yang bisa pelajari, pengen diam aja gitu kalau menghadapi suatu masalah gitu ya. Oh, kenapa? Kemudian? Oh, biasanya iya ya. Dia kalau lagi kesel suka mati terus. Febrian, ya, betul. Cocok ya. Berarti dia ini mempelajari bagaimana si ilmu dia. Tepuk tangan untuk Febrian. Ayo. Ada dia ini ya. Ketika kamu sedang merasa malu, apa yang biasanya kamu lakukan? Minum air putih biar tenang. Ya, ekspresinya apa tuh? Biasa saja. Oh, biasa saja. Tepuk tangan berhadinya. Ketika kamu sedang merasa malu, dia minum terus dia biasa aja sih, dia aja gitu. No komen. Lanjut Patan. Ayo Patan. Oke, kita cek dan dicek kartu emosinya Patan apa sih? Ya. Apa yang akan kamu lakukan jika kamu tidak bisa menyelesaikan masalah sendiri? Biasanya apa yang dilakukan? Meminta bantuan kepada orang terdekat Orang terdekatnya siapa? seperti Akbar ataukah kita. Oh, teman ya, lebih ke teman emosi. Emosinya untuk meminta teman menyelesaikan masalahnya. Emosinya apa? Ekspresinya. Ekspresinya apa? Oh, dia sifatan katanya kalau dia ingin menyelesaikan masalah minta bantuan orang terdekat, temannya dengan senyum merayu ya, yang bisa membantu ya. Kita pertanyaan untuk kata terakhir, nomor 2 ada Nadif. Silakan kita cek dan dicek kartu emosinya apa sih? Apa itu? Menurutmu perbedaan antara menahan emosi dan mengelola emosi itu apa? Menahan emosi itu gimana? Diam. Oh, menahan emosi itu dengan cara yang diam. Kalau mengelola emosi? Diam juga. Diam juga. Jadi ekspresi diamnya gimana? Emosi dia. Ya. Oh, mulutnya dikunci pakai resleting, diam. Tepuk tangan dong untuk Nadir. Banyakan dia yang ngisi Nadir. Kalau dia lagi apa tadi? Oh, perbedaan antara menahan emosi dan mengelola emosi. Nah, cocok ya pertanyaan.
Batman. Jadi menahan emosi itu dengan cara memendam emosi. Jadi kita memilih untuk diam. Sedangkan kalau mengelola emosi itu berarti kita mengelola emosi yang kita rasakan. Misalnya kita tulis di buku atau kita robek-robek kertas, itu untuk mengelola emosi kita. Itu. Oke, tepuk tangan buat Grecia. Kalau Febrian, menurut Febrian mengelola emosi itu seperti apa sih? Biar mengontrol diri kita saat emosi, saat emosi secukupnya aja. Kalau emosi mengeluarkan rasa gitu, atau lebih baik diam aja. Menurut Febrian lebih mengontrol, ya, mengelola emosi itu lebih mengontrol. Menurut Milan, menahan emosi itu apa? Menahan emosi itu lebih menahan emosi kita. Kalau misalnya kita kalau misalnya ekspresi emosi kita tuh kita tahan, misalnya aku emosi sama Nadia, kita tahan. Oh, berarti lebih menahan, ya, perbedaannya ya. Nih, Askia, ya, Askia. Menurut Askia, mengelola emosi itu seperti apa? Emosi itu menahan atau menekan suatu emosi dengan Kalau menahan, menahan. jadi perbedaannya mengelola emosi. Mengelola itu mengendalikan emosi nggak sih? Kalau menahan, Menahan itu kayak kita tuh nggak harus buat ngeluarin emosi kita. Dia tepuk tangan dong untuk semuanya. Jadi sejauh kalian mengenal atau menguasai jurus kelola emosi yang sudah Ibu berikan dengan permainan kartu emosi tadi, kira-kira apa yang bisa kamu ambil dari cara mengelola emosi kita? Dari yang kartu tadi itu kita jadi lebih tahu kalau misalnya tidak semua emosi itu harus ditahan dan harus dikeluarin. Ada saatnya kita untuk menahan emosi dan ada juga saatnya kita untuk bisa mengeluarin emosi kita. Ya, menurut kita itu kesimpulannya mengelola emosi atau kelola emosi ada saatnya, ada waktunya kita menahan emosi kita, dan ada juga di lain waktu untuk mengontrol ataupun melepaskan emosi. Karena apa? Tidak semua emosi itu tandanya marah, ya. Ada emosi itu ada marah, apa lagi? Sedih, senang, perasaan yang biasa aja, terus senang yang berlebihan, excited, ya. Ada heran, itu termasuk emosi, ya. Termasuk emosi. Sudah jelas apa yang Ibu sampaikan tadi dari permainan kartu emosi? Apa saja emosi-emosi yang ada pada diri kita? Sudah tahu, ya? Sudah tahu. Jadi untuk kedepannya, karena sudah menguasai jurus kedua kelola emosi, harus bisa mengelola emosi diri sendiri. Sesuaikan, jangan saat kita sedih kita tertawa, jangan saat kita diam aja kita menangis, ya. Kita B aja tuh tiba-tiba menangis, ya. Jadi sesuaikan suasana hati dengan emosi yang ada pada diri kita masing-masing. Tepuk tangan dong untuk kita semua. Oke, terima kasih buat Anda semuanya sudah menguasai dua jurus sekaligus. Yang pertama tadi apa? Kenali potensi. Yang kedua? Kelola emosi. Oke, baik. Pelayanan bimbingan konseling hari ini Ibu cukupkan sampai di sini. Kita lanjutkan di lain waktu dengan 7 jurus mereka hebat yang lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua.